Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, apa kabar semuanya anak-anak? Sehat kan? Nah, gimana puasanya? Lancar nggak? Alhamdulillah, semoga kita lancar semuanya dan diberikan kesehatan dan ketabahan dalam menjalani hidup. Sebelum kita memasuki ke materi minggu ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Nah, ada yang tidak hadir nggak? Ketua kelas? Oh, hadir semua. Nah, kalian masih ingat nggak minggu kemarin kita bahas tentang apa? Siapa ada yang tahu minggu lalu kita bahas tentang apa? Ayo anak-anak. Ya udah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teks cerita rakyat ataupun hikayat. Nah, pada pertemuan ini Ibu menjelaskan tentang teks cerita rakyat ataupun hikayat. Asalkan kalian masih ingat materi yang minggu lalu Ibu jelaskan, kalian ada catatkan? Semoga dicatat semua ya. Nah, Ibu akan memaparkan materi hari ini yang akan kita pelajari sama-sama pada pertemuan minggu ini. Di sini, nah, ada teks cerita ataupun hikayat. Kalian tahu nggak teks cerita ataupun hikayat ini? Yaitu, ada yang tahu nggak? Ibu kasih nilai plus nih. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita rakyat ataupun hikayat. Ibu akan memaparkan materi hari ini yang akan kita pelajari sama-sama pada pertemuan minggu ini. Baiklah anak-anak, yang pertama sekali adalah siswa dapat menjelaskan persamaan ataupun perbedaan isi dan nilai-nilai dalam cerita ataupun hikayat. Yang kedua, membandingkan persamaan nilai dan kebahasaan yang terkandung dalam hikayat. Dan yang ketiga, membandingkan perbedaan nilai dan kebahasaan yang terkandung dalam hikayat. Dan yang keempat, menghubungkan diksi yang ditentukan untuk menyusun hikayat. Dan yang kelima, menyusun kembali isi cerita ataupun hikayat ke dalam bentuk hikayat dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan menanyakan kepada kalian nih tentang teks cerita ataupun hikayat. Ada yang tahu nggak? Nah, teks cerita ataupun hikayat ini adalah salah satu bentuk prosa yang berisikan mengenai suatu kisah. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan, kepahlawanan ataupun keanehan, kemudian kesaktian ataupun juga mukjizat dari tokoh utama. Itu pengertian dari teks cerita ataupun hikayat ya anak-anak. Nah, selanjutnya tentang ciri-ciri hikayat. Kalian tahu nggak? Nah, tahu nggak nih? Ciri-ciri hikayat. Ciri hikayat itu yang pertama sekali yaitu bersifat istana sentris. Yang kedua anonim. Yang ketiga bersifat imajinatif. Yang keempat berbahasa klise. Kemudian untuk unsur intrinsik hikayat Ibu jelaskan ya. Nah, unsur intrinsik hikayat ini ada beberapa. Yang pertama sekali ada tema, alur atau plot. Yang ketiga penokohan ataupun karakteristik. Yang kelima gaya bahasa. Kemudian ada juga amanat, latar, dan sebagainya. Nah, Ibu jelaskan ya satu persatu. Ada yang tahu nggak apa itu tema? Nah, tema yaitu pokok pikiran pengarang yang disampaikan dalam karangan. Tema juga dapat diberikan pengertian sebagai inti cerita dari suatu karya sastra. Kemudian ada juga penokohan. Kalian tahu nggak penokohan itu apa? Penokohan itu ataupun bisa juga dibilang karakteristik
di mana perwatakan bentuk peran yang dibawakan oleh para tokoh dalam suatu cerita. Kemudian ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah cara ataupun gaya pengarang dalam menyajikan cerita tersebut. Kemudian ada juga nih amanat. Amanat yaitu hal yang disampaikan oleh pengarang kepada pembicara. Kemudian ada juga latar, yaitu waktu ataupun tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir adanya sudut pandang. Di mana-mana kalau misalnya ada cerita hikayat itu pasti adanya sudut pandang. Yaitu sudut pandang yaitu cara pengarang menceritakan tokoh-tokohnya. Kemudian ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok terbagi 6 orang, dan kelompok kedua 6 orang, dan kelompok ketiga 5 orang. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, ibu akan memberikan studi kasus. Jadi studi kasusnya yaitu apa yang Anda lakukan ketika di masyarakat ataupun tetangga Anda mencuri ayam Anda di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Sudah paham kan soalnya? Nah, untuk kelompok pertama udah tahu nggak soalnya? Ya udah ibu ulangin ya. Apa yang Anda lakukan ketika di masyarakat ataupun tetangga Anda mencuri barang Anda, bisa jadi ayam ataupun sebagainya? Apa pendapat Anda tentang perihal itu? Masing-masing ibu berikan waktu 5 menit per kelompok. Kemudian diperwakilkan oleh satu orang untuk maju menjawab pertanyaannya dari kelompok masing-masing ya. Biasanya kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. 3 menit lagi ya. Studi kasus yang tadi ini akan mengaitkan kasus sosial hikayat yang tadi ya anak-anak. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Setiap kelompok 5 menit ya, untuk perwakilan satu orang ke depan. 5 menit dari sekarang. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Setuju. Baiklah anak-anak, untuk minggu ini kita telah membahas tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Ada juga pengertian, ciri-ciri, dan unsur intrinsiknya masing-masing. Untuk minggu selanjutnya kita bahas di minggu ke depan. Ingin ditanyakan anak-anak? Nah, intinya dari pembelajaran hari ini adalah dari teks hikayat ataupun teks cerita yang mengandung nilai-nilai yang tertentu yang dapat kalian ambil untuk diaplikasikan dalam media sosial. Terima kasih semuanya anak-anak. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.